Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berikutnya dalam berdoa, yaitu adamul i'tida fi doa bisu'alin ma la yajuz wa ma la yaf'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala bi ismin aw qati'atir rahim. Jangan berdoa dengan sesuatu yang sifatnya mendoakan ketidakbaikan. Jadi di antara adab berdoa yaitu dilarang berdoa memohon sesuatu yang tidak baik. Terutama kita memohon laknat pada sesama hamba. Pertama, tidak dikabulkan Allah. Yang kedua, doa itu tidak disukai Allah, karena Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah menurunkan para nabi itu adalah rahmatan, sebagai rahmat, bukan la'natan, bukan sebagai la'nat. Jadi konsep nabi itu meringankan, bukan mempersulit. Dan ini waktu dalam hadis disebutkan ada seorang Arab Badui, wa kana Arabiyyun, ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu maksudnya orang yang tinggal di pinggiran, di samping-samping gunung, di daerah-daerah perbukitan, itu disebut Badawi, Arab Badui. Dia kencing di masjid, kencing di masjid, dalam masjid kencing, bukan terkencing, memang kencing dalam masjid. Memang masjid Nabi kan waktu itu terbuat dari pasir kerikil. Dia kencing dalam masjid. Para sahabat sudah mencabut pedang untuk sudah siap-siap mau dihabisi, karena dianggap kurang ajar sekali, rumah Allah kencing. Apa kata Nabi? Jangan engkau pukul. Biarkan dia selesai kencingnya. Ambillah satu gayung air, siramlah di tempat kencingnya sampai hilang baunya. Lalu di ujung hadis di situ Nabi menyebutkan, kita ini atau aku ini, maksud Nabi adalah dibangkitkan untuk memudahkan urusan, bukan untuk mempersulit urusan. Jadi kalau dipukul, kencingnya akan berserak. Yang kedua, dia tidak akan berada di dalam rasa senang di dalam Islam, karena dipukul oleh orang Islam gara-gara ketidaktahuan dia. Karena orang Arab Badui, orang Arab Baduinya orang anak pula. Jadi kalau model-model kita tamat-tamat SD langsung kencing di depan masjid atau dalam masjid, memang model begitu orang itu. Jadi begitu sifat Nabi. Makanya dilarang berdoa dengan sesuatu yang sifatnya melaknat atau memohon ketidakbaikan. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika seorang melaknat orang lain, jadi laknat itu berbentuk makhluk Allah. Ketika seseorang mengirimkan laknat dalam doanya pada orang lain, atau dia melaknat orang lain, apakah dalam bentuk doa, caci maki, maka laknat itu pertama sekali akan naik ke langit. Karena itu doa naik ke langit. Cuma langit menutup pintu dari laknat, karena langit tidak terima laknat. Apapun bentuk laknat, langit tidak menerimanya. Jadi ditolak, lalu kemudian laknat itu menuju ke orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu layak menerima laknat, maka jatuhlah dalam catatan amal orang itu. Jadi kalau layak menerima laknat, maka jatuh ke dalam catatan amal dia. Siapa saja Pak contohnya? Yang disebutkan Nabi apa saja? Orang-orang yang terlaknat, itu banyak hadis. Di antaranya Nabi mengatakan, ittaqu al-la'anain, bertakwalah kamu atau takutlah engkau menjadi dua orang yang dilaknat. Siapa dia? Yaitu yang buang hajat di bawah pohon dan buang hajat di tempat berlalu lalangnya orang ramai. Jadi buang hajat di jalan. Itu kan ada kotoran, kalau kita lewat terinjak kotorannya, terlihat kotorannya, kita laknat dia. Kita bilang kurang aja, bebruk punggung, kita bilang.
semoga busuk punggungnya. Itu bentuk laknat. Tapi ternyata kerana Nabi melaknat perbuatan itu laknat itu masuk. Makanya nanti terjadi itu hasil laknat dari orang. Itu sesuai dengan apa yang dilaknat oleh Nabi. Tapi kalau orang ini tidak berhak dilaknat, kita laknat orang saleh hanya gara-gara urusan politik. Urusan politik kita laknat orang saleh. Nah, kemudian laknat itu tidak layak berada di tempatnya, di tempat catatan amalnya. Maka apa yang terjadi? Laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Maka semakin banyak mulut ini mendoakan laknat pada orang, semakin banyak yang kembali laknat itu pada diri kita sendiri. Akibat apa? Bisa jadi yang kita laknat memang tidak layak untuk dilaknat. Ini perlu dipikirkan. Maka enggak boleh berdoa dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nabi menyebutkan begini dalam hadis Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi, doa hambaku, kata ini hadis dari Nabi yang menyebutkan tentang Allah senantiasa menerima doa dari seorang hamba ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Allah senantiasa menerima seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Jadi dia tidak berdoa pada perkara-perkara yang berdosa. Contohnya orang berdoa supaya orang lain melakukan dosa. Ya Allah, jatuhkanlah dia ke dalam zina, ya Allah. Itu enggak diterima Allah. Karena bukan itu maksud doa. Atau kita doa yang dengan urusan untuk memutuskan silaturahim. Ya Allah, buatlah dia tidak lagi mengenaliku, atau putuskanlah hubungan kami dengannya, atau rahim kami. Macam-macam kita doa yang tidak baik. Itu tidak diterima, malah akan menjatuhkan dosa pada orang yang berdoa. Karena memang kehidupan ini, kalau ada orang yang punya masalah dengan maksiatnya, malah memang Islam mengajarkan disuruh doakan agar dia mendapatkan kebaikan. Makanya para ulama-ulama dulu itu kalau didoakan yang buruk, mereka berkata, kalau doamu tidak benar, maka semoga Allah memaafkan engkau. Tapi kalau doamu benar, semoga Allah memaafkan aku. Artinya ketika ada orang yang benci lalu melaknatnya, mendoakan yang tidak baik, begitu perkataan para ulama. Memang ini hal yang kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu amarah. Jadi karena sudah marah sekali, kita doa ke orang kadang-kadang yang jelek-jelek, ujungnya kita yang terkena doa itu sendiri. Baik, jadi dilarang untuk berdoa yang bentuknya maksiat. Memohon untuk dipermudah maksiat juga dilarang dalam berdoa. Jadi jangan doa supaya kita mudah. Kita sudah berkali-kali datang ke bank konvensional untuk bisa pinjam wang, rupanya enggak keluar-keluar itu pinjaman. Lalu kita berdoa, ya Allah ringankanlah, semoga aku bisa memakan riba itu ya Allah. Hanya doa bangai namanya. Ini doa-doanya orang-orang yang meminta kepada Allah agar dia jatuh ke dalam neraka. Maka hari ini orang-orang yang bermohon agar bank-bank konvensional bisa kembali, agar orang-orang bisa kembali pinjam uang, pinjam 100 juta, nanti kembalikannya 175 juta dengan cara kredit. Semua yang bermohon-mohon seperti itu hari ini, maka mereka telah mendoakan maksiat kembali ke tempatnya. Dan saya sudah mengatakan di beberapa tempat, berhati-hati ketika menginginkan dunia lalu melupakan akhirat. Karena Nabi telah mengatakan, iza dhaharatiz zina war riba, kalau merajalelanya zina dan riba fi qaryatin, dalam satu kampung. Anggaplah semua ini yang dimaksud satu kampung.
Kalau merajalela zina dan riba, kalau dua perkara ini telah bersatu dan merajalela. Maksud merajalela, enggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Pemimpin diam, ulama hanya buat-buat rapat saja. Jadi para ulama buat rapat, pegatnya, pegat yang melihat di lapangan, mencegah amar, mencegah yang mungkar, itu tidak ada lagi. Ketika saat itu telah terjadi, Nabi mengatakan faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah mengundang azab Allah ke tempat mereka. Jadi sebaiknya kita jangan undang kembali. Oh, masalah bank-bank syariah tidak terlalu syariah, perbaiki. Itu yang perlu diperbaiki. Kalau ada bank-bank yang hanya menulis syariah tapi kerja di dalamnya masih seperti konven, itu yang diperbaiki. Bukan mengundang yang benar-benar tidak bisa disyariahkan. Baik. Itu di antara adab berdoa. Jangan berdoa dengan sesuatu yang berbau maksiat. Kemudian adab berikutnya, yaitu al-ilhah fi du'a ma'a tikrarihi. Disuruh berdoa berulang-ulang sambil merengek-rengek. Ilhah itu merengek-rengek. Doa merengek-rengek. Merengek-rengek apa bahasa Acehnya? Mintanya kayak orang enggak dikasih, minta terus-terusan. Itu disebut ilhah. Jadi disuruh berdoa dalam keadaan berulang-ulang dan disuruh merengek-rengek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis tadi. Setelah Rasulullah mengatakan jangan doa dengan yang bentuknya dosa atau memohon untuk diputuskan silaturahim, lalu Rasulullah mengatakan malam yasta'jil, juga jangan doa dalam keadaan isti'jal, iaitu selama mereka tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal, bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah? Qal, dan Rasulullah menjelaskan, yaitu orang yang berdoa itu berkata, yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Aku sudah doa berkali-kali, kali belum berdoa, baru kali berdoa, orangnya kali berdoa. Sudah 2 tahun saya berdoa, belum dikabulkan juga. Itu sudah masuk isti'jal. Sudah masuk isti'jal. Fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Lalu dia merasa tidak dikabulkan, seakan-akan dia menyesali dia berdoa, lalu dia meninggalkan doa. Nah, ketika kita tinggalkan doa itu, disitulah ditutup pintu pengabulan. Kenapa? Kita telah masuk ke dalam sifat tidak percaya lagi dengan Allah. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih jujur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun Allah buat dimaksumkan, dioperasi 2 kali, itu sampai menjadi manusia yang tidak berselimut dosa. Makanya Allah mengatakan tentang dirinya, wa man ahsanu qawla. Sebentar, ada 2 ayat, Pak. Punya dengar batuk tua je, Pak. Ada 2 ayat yang Allah mengatakan tentang dirinya, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali yang dikatakan Allah, dan tidak ada perkataan yang lebih jujur kecuali yang dikatakan Allah. Artinya Nabi jujur, tapi dijujurkan oleh Allah. Kalau Allah sejatinya memang jujur. Makanya kalau kita sudah tinggalkan doa karena merasa tidak dikabulkan, di situ kita sudah mulai merasa ternyata Allah enggak amanah kok. Apa juga dibilang kabulkan doa, kok enggak ada. Kita sudah minta doa semoga diberikan anak oleh Allah, sudah 10 tahun perkahwinan enggak diberi. Lalu dia mulai berkata kepada teman-temannya, sudah capek saya berdoa, sudah 10 tahun enggak dikabulkan juga. Ikut mau doa leh, enggak mau saya doa lagi. Sudah cukup. Apa doa-doa enggak dikabulkan, ngapain doa itu? Begitu terucap dan merasa kalimat itu, disitulah diputuskan doa.
enggak dikabulkan lagi. Berarti dia bersuudzon kepada Allah. Padahal Allah punya cara, Allah punya skenario sendiri untuk membahagiakan kita. Mungkin ditunda 10 tahun pertama, Bang. Bisa jadi kita tidak siap untuk menerima anak. Bisa jadi kita ini orang yang mungkin akan membuat maksiat di atas anak kita. Bisa jadi kita disuruh ikut pengajian dulu 10 tahun supaya siap menjadi orang tua. Baru tiba-tiba istrinya hamil. Macam-macam skenario Allah atas kita. Nabi Ibrahim saja berdoa 80 tahun lebih untuk mendapatkan seorang anak. 80 tahun itu Nabi, Pak. Nabi Ibrahim itu kan sebelum menikah dengan Siti Sarah sudah teruji kesetiaannya kepada Allah sampai dibakar. Kan belum kahwin tu. Dibakar demi kesetiaannya kepada Allah. Tapi enggak dikabulkan doanya 80 tahun untuk minta anak. Memang kita baru 10 tahun menikah. Nanti tunggulah 70 tahun lagi. Sambil-sambil dipanggil haji. Maka jangan sampai bersuudzon. Oh, enggak diberi juga. Ada maksud Allah di belakang itu. Kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak muda, seorang anak remaja, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kenapa engkau bunuh orang yang tidak, anak-anak yang tidak ada dosanya? Sampai Nabi Khidir menjelaskan di ujung, Allah mengilhamkan kepada aku, anak ini disuruh bunuh. Kalau tidak dibunuh, dia akan mengkafirkan orang tuanya. Dia akan kafir, lalu dia akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Maka disuruh habisi di masa sebelum baliknya, agar dia tidak kafir, orang tuanya pun tidak kafir. Itu berarti apa? Cerita tentang Allah punya skenario di atas takdir yang dibuatnya sendiri. Makanya doa itu jangan putus asa, berulang-ulang. Berapa kali berulang-ulang? Ya bertahun-tahun. Nabi mengucapkan kalimat yang kalau beliau minta sesuatu yang penting, beliau selalu mengulangnya salasan, 3 kali. 3 kali ulang. Itu dalam sekali ucap 3 kali. Nanti bertahun-tahun minta saja kepada Allah. Maka Allah sudah dengar, Allah sudah tahu. Cuma Allah akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk diberikan jawaban doa itu. Jadi bagi orang yang mungkin taubat dari segala maksiat, maka dia menyebutkan di hadapan Allah dalam doanya, dia sebutkan wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima taubat, engkaulah yang maha pengasih. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi 3 kali ulang. Nanti solat subuh 3 kali ulang dalam doa itu sampai kita merengek-rengek. Bagaimana bayangan merengek-rengek itu? Ada ulama menyebutkan, contohnya Ibnul Jauzi itu menyebutkan contoh merengek-rengek iaitu fastamil akhlaq al-atfal. Ketika engkau berdoa, pakailah gaya atau perilaku anak-anak. Jadi ketika engkau berdoa, engkau rubahlah dirimu seperti anak-anak. Bagaimana maksudnya? Fatiflu idza talaba syai'an falam yu'ti baka hatta akhazahu. Anak-anak itu kalau minta sesuatu, kalau belum diberi tetap dia merengek-rengek. Pakailah akhlak itu, kata Ibnu Jauzi. Jadi anak-anak itu kan, Pak, kalau minta mainan kan, minta mainan itu kita bilang nanti ya, babak boleh nanti. Nanti kalau ada uang nanti. Itu kalau belum beli diingat sampai berbulan-bulan terus diingat. Bertahun-tahun dia masih terus, bapak bilang beli apa juga, terus dia merengek-rengek. Apalagi anak kita masih kecil, kalau kita bawa ke pasar, Pak, dia lihatnya mainan, lalu kemudian dia minta. Kalau dia minta enggak diberi, tetap nangis, meraung-raung, berguling-guling di pasar. Kata Ibnu Jauzi, pakailah akhlak itu. Maksudnya bapak jangan meraung-raung, jangan berguling-guling di pasar. Maksudnya ulang-ulanglah doa. Minta anak ulang-ulang terus-terusan. Dalam salat tahajud minta lagi. Tapi kalau minta anak, mintalah yang saleh. Jadi jangan minta anak saja. Karena Nabi Ibrahim waktu minta anak digabungkan dengan kalimat saleh. Rabbi habli minas salihin. Kalau engkau beri yang saleh ya Allah. Kita kadang-kadang cuma minta anak, enggak minta saleh. Begitu anak muncul, malah dia menyebabkan keburukan bagi kita. Itu akibat tidak minta yang saleh.
Jadi minta satu paket. Minta satu paket, begitu muncul langsung saleh. Artinya dia berkembang dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dalam berdoa itu berulang-ulang kalimat diucapkan, merengek-rengek seperti anak-anak. Kalau perlu nangis, besok nangis lagi. Nanti isteri mengatakan pun dah klik tabi-tabi. Misal kata isteri, itu isteri tidak faham tentang bagaimana rahasia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala.